Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Arista Damelia, kita jelang bersama, ini dia Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, kita masuk ke informasi utama. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Sekolah Luar Biasa atau SLB Negeri Kota Batu yang ke-7, kali ini digelar acara yang berbeda dari biasanya. Pihak sekolah sengaja menggelar acara SLBN Got Talent untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan juga mengasah bakat siswa disabilitas. Sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, serangkaian acara terus diselenggarakan oleh Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Kota Batu untuk memeriahkan puncak Disnatalis ke-7. Pihak sekolah menggelar SLBN Got Talent untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan juga memunculkan bakat dan minat siswa disabilitas. Uniknya tak hanya siswa, SLBN Got Talent ini juga mengajak orang tua wali siswa untuk terlibat agar mereka terus bersemangat dan menjadi contoh bagi anak-anaknya untuk terus bersemangat bersekolah. Peserta akan beradu bakat dan kebolehan yang dimiliki, seperti menari, bernyanyi, bermusik, pantomim, musikalisasi puisi, hafalan Al-Quran, dan karate. Meski dalam keterbatasan, namun penampilan siswa-siswi SLBN ini mampu memukau dewan juri, tamu undangan, dan siswa lainnya. Kegiatan yang diwarnai dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di momen HUT ke-7 SLBN ini juga turut dihadiri oleh M. Asrofi, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Malang Batu, dan pengawas sekolah. Veronica, Ketua Panitia SLBN Got Talent, mengatakan selain untuk memperingati HUT SLBN ke-7, acara ini merupakan ajang untuk memunculkan bakat anak-anak disabilitas, serta untuk terus memberikan semangat dan motivasi untuk meraih cita-cita bagi siswa disabilitas, orang tua, dan guru. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan.
Sementara itu dalam rangka memperingati puncak 1 abad NU, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf sekaligus Kasat Korwil Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Jawa Timur memimpin apel di depan Balai Among Tani, Kota Batu. Kegiatan tersebut setidaknya melibatkan 1.000 banser yang berasal dari Kota Batu hingga Kabupaten Malang. Bertempat di sepanjang ruas Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di depan Balai Kota Among Tani, Kota Batu, telah dilaksanakan apel yang diikuti oleh 1.000 barisan Ansor Serbaguna atau Banser Nahdlatul Ulama. Apel ini merupakan puncak peringatan hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama, di mana dalam kesempatan ini, apel dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Koordinasi Wilayah atau Kasat Korwil Banser Jawa Timur Irsyad Yusuf, yang juga sebagai Bupati Kabupaten Pasuruan. Dalam amanatnya, Irsyad Yusuf mengapresiasi kegiatan puncak peringatan hari lahir 1 abad NU ini, dan berpesan kepada seluruh banser yang hadir agar terus berkhidmat sekaligus senantiasa menebar manfaat untuk masyarakat sekitar. Untuk itu saya ingin menekankan jangan sampai merubah niat kita untuk berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama, berkhidmat untuk organisasi kita, berkhidmat untuk GP Ansor dan berkhidmat untuk Banser itu sendiri. Saya merasa sangat bangga sekali di seluruh Jawa Timur ini, termasuk salah satunya Kota Batu, bahwa keberadaan Banser, alhamdulillah setelah kemarin kita bisa tampil di hadapan Presiden dengan koreografi 12.000 anggota Banser. Ini menandakan bahwa Banser suatu saat siap digerakkan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya. Sinergitas antar pengurus Banser NU lintas daerah pun terwujud dalam pelaksanaan apel ini. Apalagi pasukan Banser NU yang mengikuti apel tidak hanya berasal dari Kota Batu saja. Meskipun Kota Batu hanya terdiri dari 3 kecamatan, namun antusias dari para anggota Banser cukup luar biasa. Sebagian disupport oleh PAC Pujon hingga PAC Karangploso. Dari Kota Batu, Violen Ikhwanda, ATV melapor. Ya pemirsa, beragam informasi seputar Malang Raya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Agranews segera kembali. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin klasik. Selendang Sari, dansa semasa. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh menjadikan peringatan Isra Mi'raj sebagai semangat untuk meningkatkan diri dalam beribadah. SMK PGRI 3 Malang bersama Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Kita alhamdulillah dapat sholat 5, akhirnya 5. City Event memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Rabu 1 Maret jam 7 malam.
dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami di Agronews. Terkait dengan perkembangan UMKM di Kota Batu, Komisi B DPRD Kota Batu berharap adanya peran serta dari pemerintah Kota Batu. Salah satunya melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan pemerintah Kota Batu. Nah, untuk bisa memberi solusi pada Pak Ali, bagaimana terkait dengan perkembangan UMKM di Kota Batu, Komisi BDPRD Kota Batu berharap ada peran serta dari pemerintah Kota Batu. Salah satunya yaitu melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan pemerintah Kota Batu. Ketua Komisi BDPRD Kota Batu, Haridana Wahyono menjelaskan bahwa sebagai langkah tindak lanjut dari pertemuan Komisi B dengan PMKM Prima serta Disko Perindah Kota Batu, nantinya akan ada koordinasi lanjut terkait dengan pengembangan dan target PMKM terkait dengan perkembangan UMKM di Kota Batu. Selain itu perlu adanya peran dan kehadiran serta pemerintah daerah untuk pengembangan UMKM di Kota Batu. Komisi B sendiri telah berkoordinasi dengan Disko Perindak terkait dengan bagaimana mendukung upaya PMKM dalam pengembangan UMKM di Kota Batu, yang mana diharapkan nantinya UMKM di Kota Batu yang awalnya mati suri dapat berjalan lagi, sedangkan UMKM yang telah berjalan dapat lebih berkembang lagi. Hal ini untuk mendukung perekonomian Kota Batu agar ke depan dapat berjalan dengan baik. untuk tindak lanjut pada pertemuan hari ini memang kita koordinasikan lagi dengan pelaku Bapak PMKM, Bapak Ali Usman, untuk bagaimana program-program beliau, target-target beliau, dan apa yang diperlukan beliau untuk bagaimana mengumpulkan para pelaku-pelaku kami harus ada kehadiran dari pemerintah. Terutama dari Komisi B, Komisi Legislatif dan Koperindak. Bagaimana mendorong Koperindak untuk hadir di dalam upaya-upaya PMKM ini untuk menggerakkan UMKM yang ada di Kota Batu untuk bisa bersih, yang mati suri bisa berjalan lagi, yang sudah berjalan lebih bisa berjalan lagi untuk bagaimana perekonomian Kota Batu melalui UMKM bisa berjalan dengan baik. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dari Kota Batu, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Malang, pemirsa. Upaya pengembangan sumber daya manusia bagi pelaku olahraga juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dengan menggelar pelatihan jurnalistik untuk bidang olahraga. Pelatihan dilaksanakan di Aula SMA Islam Kepanjen 27 dan 28 Februari 2023 dengan diikuti sekretaris dari 30 cabang olahraga yang terdapat di Kabupaten Malang. Pelatihan yang dilakukan selama 2 hari bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengetahuan ilmu jurnalistik bagi pelaku olahraga. Dalam pelatihan jurnalistik, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang bersama dengan PWI Malang Raya bukan hanya menerima pengetahuan penulisan produk jurnalistik saja, namun ada berbagai materi lainnya yang disampaikan, seperti bahasa Indonesia jurnalistik, media sosial, teknik fotografer maupun video. Kepala Pengembangan SDM Olahraga Dispora menjelaskan dengan pelatihan ini agar pelaku olahraga bisa paham pengetahuan jurnalistik yang tidak hanya penulisan berita tapi juga diajarkan bagaimana teknik mengambil foto dan video sehingga bisa mengenalkan dan promosi cabang olahraga yang digeluti kepada masyarakat. Di kegiatan ini memang kita fasilitasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga berdampingan bersama bekerjasama dengan PWI Malang Raya. Tujuannya itu untuk menyampaikan kepada cabur-cabur, terutama yang sekretaris cabur itu biar paham tentang
pengambilan gambar, jurnalistik, bahkan untuk mempromosikan caburnya masing-masing terhadap masyarakat. Jadi sehingga cabang olahraga itu akan dikenal oleh masyarakat, sehingga dari masyarakat ini antusias terhadap untuk menyuruh anak buahnya, bahkan dari anak cucunya untuk mengikuti cabang olahraga yang kita rencanakan itu. Marsono menambahkan kegiatan ini digelar secara bergulir dan saat ini yang ikut pelatihan masih terbatas dengan 30 cabang olahraga, sedangkan 25 cabang olahraga yang lainnya rencananya akan ikut di tahun yang akan datang. Dengan pelatihan ini diharapkan setiap cabang olahraga nantinya bisa membuat berita yang benar dan dapat melakukan penulisan berita terkait kegiatan olahraga para atletnya. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Sebanyak 613 atlet bulu tangkis mengikuti kejuaraan Semalang Raya. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Agronews. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Agronews bersama saya Arista Damelia. Ya pemirsa, ratusan atlet bulu tangkis Semalang Raya ikut ambil bagian dalam kejuaraan yang diselenggarakan selama 5 hari ke depan di Gor Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Kejuaraan tersebut sekaligus untuk menambah jam terbang para atlet bulu tangkis kawasan Kabupaten Malang yang rencananya akan terjun di Porprov Jawa Timur pada bulan Juli 2023 mendatang.
Sedikitnya 613 atlet bulu tangkis Malang Raya, yakni Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu menunjukkan permainan terbaiknya dalam kejuaraan bulu tangkis PBSI Kabupaten Malang. Tingginya antusias para atlet bulu tangkis ini menjadikan kejuaraan berlangsung mulai 27 Februari hingga 5 Maret yang digelar di Gor Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Adapun kategori yang dipertandingkan diantaranya kelas pradini, dini, anak, pemula, taruna, dewasa, dan veteran. Menurut Ketua PBSI Kabupaten Malang Imam Ismi Hadi, kejuaraan kali ini sekaligus sebagai ajang tryout dan pemantapan latihan para atlet bulu tangkis yang akan diterjunkan di Porprov Jawa Timur pada Juli mendatang di Sidoarjo. Dalam Porprov Jawa Timur nanti, PBSI Kabupaten Malang menyiapkan sedikitnya 13 atlet dan 3 official dengan target mampu merebut 2 emas dan 2 perak. Sementara pada Porprov Jawa Timur di Lumajang, PBSI Kabupaten Malang hanya bisa meraih 4 perunggu. Ini Malang Raya. Malang Raya? Ini luar biasa. Ini walaupun ada ujian yang kelas 3 ini ujian praktek ya, tapi tidak mengurangi jumlah yang ikut itu tetap masih antusias banyak sekali. Kalau kita bandingkan dengan waktu kemarin di Batu, ini lebih banyak di sini. Salah satunya ajang ini adalah sebagai ajang tryout. Jadi untuk menganalisa dari hasil puslat yang selama ini sudah kita lakukan, itu salah satunya sebagai evaluasi. Dalam kejuaraan bulu tangkis PBSI Kabupaten Malang kali ini, para atlet yang juara selain mendapat medali dan piagam juga membawa pulang uang pembinaan dengan total 36 juta rupiah. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, Newsport ATV melaporkan. Sementara itu, puluhan tim sekolah sepak bola terbaik se-Jawa Timur mengikuti Open Turnamen SSB. Seluruh pemain tampil maksimal untuk berkompetisi menjadi tim yang paling tangguh se-Jawa Timur. 32 tim SSB terbaik se-Jawa Timur berkompetisi dalam Yonkes 2 dan GMFKK PI Cup 2023. Seperti dari Malang, Surabaya hingga Jombang, kompetisi digelar dalam rangka hari ulang tahun Kostrad yang ke-62, mempertandingkan kelompok umur 11 dan 13 untuk bertanding di babak penyisihan dengan sistem gugur. Turnamen SSB se-Jawa Timur di kelompok umur 11 dan 13 tahun. Tujuannya, Pak? Tujuannya untuk mencari bibit-bibit muda di bidang olahraga ya, di usia dini. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka ini, jadi gelaran ini dalam rangka menyambut HUT Kostrad ke-62. Jadi Yonkes Batalion Kesehatan 2 Kostrad bekerja sama dengan GMFKWPI Kabupaten Malang. Peserta menyambut kegiatan ini dengan antusias dan respon positif. Meski diterpa cuaca buruk dan lapangan yang becek, peserta tetap tampil maksimal untuk menjadi tim yang terbaik berhak atas hadiah utama seperangkat perlengkapan olahraga. Lapangannya lumayan, cuma cuaca aja yang sedikit mengganggu. Untuk lawan-lawannya sendiri seperti apa? Berat, sulit, atau? Ada yang berat, ada yang kuat-kuat. Pelatih mengaku anak-anak bisa bermain lepas sepanjang kompetisi, meski mendapat hasil di bawah ekspektasi, namun hal ini menjadi bahan evaluasi klub untuk berbenah. Hasil dari pertandingan kami mungkin ada beberapa faktor yang mungkin kurang puas menurut saya. Target mungkin belum terpenuhi, tapi anak-anak mempunyai daya juang tinggi, motivasi tinggi, agar lebih baik lagi besoknya. Apa evaluasinya, Mas? Evaluasi mendasar untuk anak-anak adalah kita benahi mulai dari attitude, mulai dari mindset untuk kedepannya akan lebih baik.
Selain untuk mencari bibit unggul dalam sepak bola, turnamen ini digelar untuk mengurangi kecenderungan anak yang kecanduan gawai akibat minim aktivitas dan pengawasan orang tua yang lemah. Dengan turnamen, seluruh pemain akan terlatih untuk berjiwa kompetitif dalam setiap pertandingan. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Pemerintah Kota Batu berharap para pemuda bisa berperan aktif untuk kemajuan desa. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Agronews segera kembali. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh menjadikan peringatan Isra Mi'raj sebagai semangat untuk meningkatkan diri dalam beribadah. SMK PGRI 3 Malang bersama Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Kita alhamdulillah dapat sholat 5, akhirnya 5. City Event memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Rabu 1 Maret jam 7 malam. Dipersembahkan oleh Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Anda kembali menyaksikan Agronews. Ya, pemirsa, selain dukungan dari pemerintah Desa Beji, komunitas anak muda Beji yang tergabung dalam Korbi juga mendapat dukungan dari DPRD Kota Batu. Hal ini dikarenakan Korbi sendiri diharapkan dapat mencetak generasi yang dapat memajukan Kota Batu, salah satunya melalui kemajuan desanya. Selain dukungan dari pemerintah Desa Beji, komunitas anak muda Beji yang tergabung dalam Korbi juga mendapat dukungan dari DPRD Kota Batu. Hal ini dikarenakan Korbi sendiri diharapkan dapat mencetak generasi-generasi yang dapat memajukan Kota Batu, salah satunya melalui kemajuan desanya. Kukuk Kusbianto, anggota DPRD Kota Batu yang juga sekaligus mantan Kepala Desa Beji,
menjelaskan bahwa di peringatan HUT Komunitas Anak BJ atau Korbi ini, dirinya berharap ke depan dapat lebih mengeksplor dan meningkatkan kreativitas anak-anak muda di BJ, baik bakat, minat, akademis maupun hal-hal lain. Sehingga paling tidak nantinya anak-anak muda BJ dapat berbuat sedikit banyak demi kemajuan Kota Batu. Hal ini diawali dengan kemajuan di Desa BJ sendiri untuk mendukung visi, misi, dan cita-cita Kota Batu, yaitu Desa Berdaya Kota Berjaya. Oleh karena itu, Kukuk Kusbianto berharap dari Korbi nantinya akan dicetak generasi-generasi yang dapat berperan dan berpartisipasi aktif untuk kemajuan desanya. Berharap dengan ulang tahun Forum Anak Desa BJ Korbi yang ke-11 tahun ini, kami punya angan-angan bahwa sebagai generasi muda, penerus di Desa BJ khususnya, paling tidak bisa mengeksplor bakat, minat, kemampuan baik akademisi maupun kemampuan-kemampuan di bidang lainnya, sehingga paling tidak bisa berbuat sedikit banyak untuk kemajuan Kota Batu. Diawali dari kemajuan di Desa BJ sendiri, guna terwujudnya satu cita-cita Kota Batu, visi misi Kota Batu, yaitu Kota Berjaya, Desa Berdaya. Itu sehingga harapan kami ke depan, Forum Anak Korbi bisa mencetak generasi penerus yang ada di desa untuk bisa berpartisipasi aktif dalam membangun desanya. Mungkin itu. Ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya, dan pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca kawasan Malang Raya untuk hari Rabu 1 Maret 2023 dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Tadamelia, terima kasih dan sampai jumpa.